Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pirsawan, khususnya jamaah kajian Bima Sakti yang masih istiqomah mengikuti tausiah saya, mari pada kesempatan ini kita meneruskan langkah-langkah untuk menggali kitabullah ini sebagai sebuah informasi dalam membangun peradaban. Pirsawan, kalau Anda amatin dinamika sosial bermasyarakat, maka Anda bisa menyimak bahwa di sana berkecamuk, berinteraksi, berpacu berbagai macam ideologi yang ingin membangun sebuah masyarakat, apa itu negara, apa itu antar negara atau dunia pada umumnya, atas dasar ideologi yang menjadi dasar rujukan hidupnya. Anda di sana akan bisa melihat ada yang dinamakan ideologi kapitalisme, yakni mereka yang menganggap bahwasanya hanya mereka yang bermodal besar yang mempunyai hak memiliki negeri ini dengan kapitalnya. Maka pengikutnya dianggap sebagai kapitalis. Di Indonesia banyak kapitalis-kapitalis ini. Dan sering sekali mereka membanggakan bahwa apa yang menjadi ideologi mereka itu adalah benar. Berseberangan dengan kapitalisme itu yang dinamakan dengan komunisme. Bahwasanya tidak bisa dong hanya dikuasai segelintir orang, tapi memerlukan sekelompok orang. Itu yang dinamakan komunal. Dasar ideologinya adalah ideologi ateisme. Pada dasarnya sama, mereka juga mengejar keuntungan material dalam kehidupan, walaupun menggunakan slogan kebersamaan, tetapi di dalam realisasinya itu hanya dikuasai oleh elit penguasa yang kemudian mewujudkan dirinya menjadi partai komunisme, partai komunis. Ada ideologi lain itu yang berorientasi kepada aspek kebangsaan. Itu yang sering sekali dinamakan dengan bangga dengan nasionalismenya atau ideologi nasionalisme, sehingga antara nasional satu dengan nasional lain itu bisa berbeda. Nasionalisme di India berbeda dengan di Saudi Arabia, berbeda dengan di Ethiopia, berbeda dengan di Indonesia, berbeda dengan di Jepang. Jadi fokusnya adalah hanya mewujudkan pada nasionalismenya. Tapi di dalam perjalanannya
sering sekali mereka kesulitan mengoperasikan ideologi itu. Kemudian ada ideologi lain, itu yang dinamakan ideologi atas dasar spiritualisme. Bahwa dalam kehidupan ini pada dasarnya bukan materi, atau bahkan kejiwaan spiritual. Maka muncullah kelompok-kelompok agama atau aliran keagamaan yang ingin mewujudkan spiritualismenya di dalam kehidupan. Nah, yang terakhir ini yang ingin saya angkat adalah Islam. Islam menurut saya adalah sebuah ideologi. Jadi tolong jangan salah paham dulu sebelum Anda menyelesaikan kajian bersama saya. Islam bukan dimasukkan di dalam sebuah aspek spiritualisme atau kapitalisme, apalagi komunisme, apa nasionalisme, berbeda. Islam itu adalah merupakan ideologi yang diciptakan atau diberikan, bukan diciptakan, tapi diberikan oleh Allah agar supaya manusia itu bisa hidup layak di atas muka bumi ini secara sejahtera. Sehingga dia tidak cenderung bahwa bangsanya lah bangsa yang paling besar. Nanti kalau itu nasionalisme, nanti kayak Jerman. Pada saat dipimpin oleh Hitler, itu nasionalisme. Atau larinya nanti sama dengan itu Kamboja, rasa nasionalisme, Khmer Merah. Ini hati-hati mereka yang selama ini mengunduh ideologi nasionalisme itu, yang menurut saya tidak jelas konsepnya. Tapi Islam memberikan sebuah konsepsi yang luas, tidak terfokus kepada kebangsaan, akan tetapi internasionalismenya itu untuk kebersamaan umat manusia. Boleh dia menguasai aset materi, tapi aspek orang lain harus diperhatikan, dan seterusnya. Oleh karena itu, karena dia merupakan ideologi, sesuatu yang sifatnya abstrak, saya garis bawahi, semua ideologi sifatnya abstrak. Masih dalam pikiran kalau manusia, tapi kalau dalam konsepsi ilahi, abstrak itu masih dalam bahasa Tuhan. Oleh karena itu harus direalisasikan. Nah, kalau ideologi yang saya sebutkan tadi sudah pernah direalisasikan, komunis ini pernah direalisasikan, dan sekarang masih ada negara-negara, akan tetapi hancur. Kapitalisme sudah direalisasikan oleh negara-negara kapital yang menjajah negara kita sampai detik ini, akan tetapi tidak membahas kesejahteraan negaranya dan memiskinkan bangsa lain. Nasionalisme juga telah gagal di berbagai macam negara karena tidak akan bisa berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Dan Al-Quran sebagai sebuah ideologi, konsep ideologi dari ilahi, maka dia harus diwujudkan, direalisasikan menjadi sebuah kenyataan. Ideologi itu begini. Satu contoh, pendidikan itu adalah sebuah ideologi. Supaya orang itu bisa maju, dia harus dididik. Bentuk pendidikan bagaimana? Ideologi. Maka agar supaya bisa terwujud, dibuatlah sekolah-sekolah. Maka dari konsep pendidikan muncullah sekolah-sekolah, anak didik, guru, fasilitas dan sebagainya. Itu namanya realisasi. Konsep Islam itu perlu direalisasikan. Semuanya bersifat ideologi. Allah itu ideologi.
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ideologi. Siapa Tuhan dan siapa Allah. Maka harus diwujudkan keberadaan Tuhan itu oleh orang yang memahami ideologi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aqimus shalah. Hendaknya engkau tegakkan solat. Wa atuz zakah. Itu ideologi. Bagaimana bentuk solat? Bagaimana cara zakat? Ideologi. Hendaknya engkau suruh mereka untuk melakukan haji. Niscaya mereka akan datang dari negeri yang jauh. Itu ideologi. Dan seterusnya. Nah, untuk mengimplementasikan, merealisasikan ideologi al-Islam itu, diutuslah para nabi. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Di sana, sehingga seluruh konsep-konsep ilahi yang kita kenal sebagai konsep Qur'ani, ini itu ideologi yang begitu luas dan begitu dalam. Sudah tersampaikan ideologi itu kepada umat manusia sejak zaman Nabi. Dengan turunan surat Al-Maidah ayat ketiga, telah aku cukupkan nikmat atas kamu dan aku ridhoi al-Islam sebagai din, rujukan hidup, ideologi hidup kamu. Nah, ideologi ini diwujudkan oleh Nabiullah Muhammad dalam waktu 21 tahun itu. Itu yang dinamakan usia kenabian dalam mengembang risalah kenabian. Tapi saya beritahu, apa saja ideologi yang sudah dilakukan. Hampir mayoritas kalau Anda belajar kembali, gali kembali, itu risalah kenabian. Apa itu melalui sejarah kenabian atau melalui riwayat kenabian, maka sebagian sudah dilakukan oleh Nabi, sudah dijawatakan. Tapi banyak firman-firman Al-Quran yang pada zaman kenabian itu belum sempat dijawatakan. Karena apa? Karena belum zamannya. Belum ada basic sains untuk mengejawatakan itu. Belum ada. Nah, yang belum sempat ini harusnya itu merupakan tanggung jawab saya dan tanggung jawab Anda dalam zaman sekarang untuk menjawatakan. Satu contoh, misalnya pengetahuan, sungguhnya Sulaiman itu kalau inspeksi negerinya menggunakan angin, berkendaraan angin. Nabi Muhammad tidak mengejawakan dengan kendaraan angin, tapi itu memberikan sebuah informasi ideologi bahwasanya udara ini bisa jadi alat transportasi. Dan baru sekarang kita bisa mengejawatakan itu dengan adanya pesawat terbang. Yang zaman Nabi belum ada. Karena apa? Basic science untuk itu belum ada. Antara lain tentang ilmu fisika. Antara lain tentang ilmu cuaca. Antara lain tentang ilmu gravitasi bumi. Dan seterusnya. Baru sekarang bisa dijawatakan bahwasanya dengan pesawat terbang itu begitu cepatnya dalam beberapa jam kita bisa melalang buana ke berbagai negara. Itu maksud saya. Nah, apa saja yang sudah dijawatakan konsep yang saya sebutkan tadi itu.
Nabi sudah mengejawatakan berbagai macam konsep-konsep yang sifatnya mendasar, tapi sifatnya adalah peribadatan kepada ketuhanan, ibadah mahdhah. Selain pada ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, ada. Nah, yang sifat-sifatnya ketuhanan, ini nanti saya jawatakan jenisnya di bawah. Pada saat kita bisa mengunduh ideologi dan kemudian bisa menjabarkan menjadi sebuah realita dan dilakukan dalam keseharian, maksud saya ideologi ketuhanan ini tadi, maka itu yang dinamakan ibadah Allah, beribadah kepada Allah, yang dalam bahasa lain pengabdian untuk mengejawatakan ideologi ketuhanan di dalam kehidupan ini. Dan itu merupakan tujuan Anda dan saya di dalam kehidupan ini. Tolong ideologi ketuhanan ini kamu realisasikan dalam kehidupan diri kamu, keseharian, dan bermasyarakat. Quran menyebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Beribadah di sini pengertiannya adalah mengimplementasikan, mengaktualisasikan, mengaplikasikan, merealisasikan ideologi ketuhanan itu di dalam keseharian Anda, baik pribadi maupun bermasyarakat. Jenisnya apa saja? Jenisnya banyak. Yang pertama, ada ibadah yang sudah dipaket oleh Allah. Artinya, antara konsepsi dengan realisasi, mengaplikasikan konsepsi itu langsung dari Allah. Bukan ciptaannya atau bikinannya para nabi atau utusan Tuhan, tapi itu langsung dari Allah. Apa saja yang sudah dipaket oleh Allah tadi? Ada ibadah-ibadah yang sifatnya ritualisme, ritualis. Itu yang dinamakan ibadah mahdhah. Antara lain sholat, puasa, haji, dan menyangkut harta adalah zakat. Antara konsepsi ilahi, aqimis sholah, itu konsepsi. Watu zakat, itu konsepsi. Bagaimana bentuk sholat? Itu tadi bukan ciptaan Nabi Muhammad. Bahwa duhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, dan waktunya ditentukan, bukan ciptaan Muhammad. Akan tetapi itu adalah merupakan paket ilahi. Kalau aqimus sholah itu adalah dalam bentuk firman, tapi aplikasi atau realisasi tentang tata cara itu yang dinamakan dengan rukun sholat. Itu tadi termasuk dengan rukun haji dan sebagainya, itu langsung dipaket oleh Allah, tapi dengan bahasa-bahasa kenabian. Itu yang dinamakan al-hikmah, ilman wa hukmah. Itu Anda bisa belajar di dalam surat Al-Baqarah yang dibacakan kepada kamu firman dan dibacakan kepada kamu itu al-hikmah. Al-hikmah itu yang langsung dipahamin, dimasukkan ke sana. Bukan melalui pengetahuan biasa, akan tetapi pengetahuan yang ditanamkan
menghadapnya ke kiblat, rukuknya begini, sujudnya begini. Itu berhubungan dengan ubudiyah. Peribadatan termasuk puasa, termasuk haji, dan termasuk zakat. Dalam hal yang seperti ini sudah terpaket. Oleh karena itu, paket ini jangan coba digeser, karena begitu digeser antara ideologi dengan realisasi itu tidak pas, tidak klop. Sehingga Anda tidak akan bisa mencapai sebuah standarisasi ideologi ketuhanan. Itu maksudnya. Di dalam bahasa sehari-hari itu yang dinamakan bid'ah. Bid'ah di dalam peribadatan ini pasti dholalah, mesti itu zolim, dan perbuatan zolim pasti finari jahanam, ujungnya pada jahanam. Jangan coba-coba melakukan sebuah manuver di dalam hal ini, tapi tinggal kita memelihara dan kita tinggal meningkatkan kualitas daripada peribadatan itu sehari-hari. Karena dalam keseharian banyak orang sholat, bahkan masjid penuh. Saya senang itu. Dan insya Allah di dalam masa ini mungkin Indonesia adalah negara terbesar punya tempat peribadatan di dunia ini. Khususnya adalah masjid dan mushola ini yang tidak ada di negeri lain. Dalam hal ini berarti perintah ilahi yang dinamakan aqimus sholah, insya Allah oleh mayoritas umat Islam di Indonesia sudah dilakukan. Hanya tinggal meningkatkan kualitasnya. Karena apa? Tujuan daripada sholat itu tidak ada lain adalah agar supaya inna sholata tanha anil fasya'i wa munkar. Agar supaya kalian tidak terjerumus di dalam hidup yang fasik dan kemungkaran. Sementara di Indonesia sendiri kemungkaran merajalela di mana-mana. Oleh karena itu pertanyakan fungsi masjid, fungsi ustadz di dalam menyampaikan kebenaran itu. Bahkan fungsi mereka yang melakukan ibadah-ibadah ritus sehari-hari. Bahkan dari masjid ke masjid setiap saat. Akan tetapi melihat fenomena kayak demikian ini, Anda kok diam saja? Anda tidak marah. Anda tidak tertarik untuk memperbaiki masyarakat ini. Di mana jihad Anda? Haji kurang apa? Umrah kurang apa? Sampai tertolak-tolak oleh Saudi Arabia dengan sistem jatah, sistem kuota. Akan tetapi bagaimana kualitas umat Islam, khususnya di Indonesia? Sangat memprihatinkan. Yang kedua, di dalam masalah-masalah peribadatan itu, ada peribadatan sosial yang kita kenal sebagai muamalah. Ini juga sudah dipaket oleh ilahi pada beberapa item, beberapa poin yang sangat esensial. Misalnya menyangkut pernikahan atau perkawinan. Tata caranya, akad nikahnya, itu sudah dipaket. Cara pelamaran, melamar sampai dipaket pernikahan ini. Cara perceraian. Itu sudah berapa? Orang yang baru dicerai tidak boleh langsung dinikahin oleh orang lain si perempuan itu. Sampai masa idahnya. Itu pengertian-pengertian begitu dalam karena apa? Khawatir masih terbawa. Di situ ada semai daripada suami yang lama. Supaya jelas karena hubungannya dengan masalah-masalah keturunan nanti. Begitu indahnya. Bahkan mulai daripada pelamaran pun, apabila sudah dilamar orang lain, maka dilarang untuk dimasukin oleh yang kedua sampai yang pertama ditolak. Indah supaya masyarakat ini sejahtera. Kematian, itu jenazah diatur. Mulai daripada memandikan, mengkafani, mensyolatin,
sampai mengkuburkan itu satu paket. Kecuali dalam keadaan yang namanya darurat seperti sekarang. Dalam keadaan wabah, orang yang kena AIDS, dalam kena virus corona, kayak demikian, tidak bisa dimandiin karena bisa menular kepada yang memandikan, sehingga tidak bisa dikafanin karena masih bisa menular, sehingga bahkan disolatin tidak bisa berjamaah, mungkin dengan sholat goib dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Sehingga dengan demikian semua paket ini sudah ada dan itu dinamis. Jual beli itu juga merupakan paket. Bagaimana Anda menjual barang harus jelas. Ukuran dan timbangan harus jelas. Kualitas dan kuantum harus jelas. Dan sudah dijawatakan oleh kenabian. Kemudian masalah sanksi kejahatan sosial itu yang dikenal di dalam Islam dengan istilah hudud. Jelas bagaimana orang yang membunuh, orang yang membuat kerusakan kepada anggota tubuh orang lain, orang mencuri dan sebagainya, itu dipaket menjadi paket yang jelas. Hanya tinggal bagaimana mengejawatakan sehingga itu akan berubah atau akan menjadi dinamis sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan pengembangan kebijakan manusia. Akan tetapi dasar utamanya yang dipaket Allah tidak ditinggalkan. Bahkan masalah jihad jangan selalu dipengertikan dengan perang. Zaman Nabi memang jihad juga macam-macam. Untuk perempuan mungkin melakukan apa yang dinamakan haji dan umroh jihad. Nah, dalam zaman seperti sekarang, jihad masih tetap berlaku. Seperti apa yang saya lakukan ini adalah merupakan insya Allah tercatat sebagai jihad, yaitu menghidupkan agama Allah. Ini al-Islam, khususnya Al-Quran yang belum pernah dipahamin secara detil oleh umat Islam itu sendiri supaya dia hidup. Dan ilahi itu tidak dikulkuskan, disejajarkan dengan Nabi. Al-Quran disejajarkan dengan hadis. Al-Quran itu bukan hadis dan hadis bukan Al-Quran. Hadis itu hanya pengejawatakan yang tertulis 200 tahun setelah kenabian bahwa Nabi melakukan ini. Belajar apa Al-Quran? Yang harus Anda pelajari, kepemimpinan jelas disampaikan, bahkan sampai dengan makanan dan minuman ini disampaikan dalam rangka agar supaya kita semua sejahtera, mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah muamalah. Ada yang berhubungan dengan masalah-masalah etika, yang saya sebut etika cara berpakaian dan perhiasan. Itu etika saja. Bukan sesuatu wajib dan sunnah. Selama itu menutup aurat, silahkan berpakaian bagaimanapun. Asalkan itu patut. Yang kedua, perkataan. Perkataan itu juga sebutan. Berilah sebutan yang baik kepada setiap orang. Jangan dicari sebutan-sebutan yang buruk. Kemudian salam, kesantunan antara sesama. Ini juga menjadi bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Kemudian makan dan minum. Berbeda antara makanan dan minuman dengan makan dan minum. Kalau makanan minum menyangkut bendanya, tapi makan minum menyangkut etikanya. Bagaimana seorang muslim itu beretika di dalam makan dan minum. Tentang adab artinya tata tertib. Seorang muslim itu tertib di dalam waktu, tertib di dalam janji, tertib di dalam timbangan, tertib di dalam masalah-masalah kesantunan dan sebagainya. Silakan Anda perkembangkan sendiri. Itu paket-paket yang sudah dijawakan oleh Nabi. Dan Anda belajar hal yang demikian secara detail itu tadi, itu yang dinamakan ada ilmu itu di dalam hadis. Yang baru ditulis 200 tahun setelah kenabian. Alhamdulillah itu sudah tertulis.
Itu tadi. Tapi itu bukan Quran. Dan itu hanya sebagian daripada isi Quran. Nah itu menyangkut masalah ibadah mahdoh yang sudah tertulis dan diimplementasikan oleh Nabi, sehingga ideologi Qurani sudah dilakukan. Lalu yang lain, apa di dalam isi Quran? Yang lain itu adalah merupakan konsep-konsep yang harusnya diaktualisasikan oleh kita secara bebas. Betul-betul bebas. Sesuai dengan keadaan daripada geografis daerah, sesuai dengan keadaan bangsa, sesuai dengan keadaan zaman. Nah, yang demikian ini disebut dengan ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang tidak terpaket. Oleh karena itu tolong, kalau Anda berbicara tentang hal-hal yang sifatnya bebas ini tadi, itu jangan disalahartikan bahwa kita lepas sama sekali daripada nilai-nilai ilahi. Tidak. Karena di sana ada etika, di sana ada dasar. Satu contoh misalnya sekarang, itu di dalam pergaulan, bebas bergaul dengan siapapun, dengan bangsa apapun. Tapi pada saat kita mengaktualisasikan pergaulan itu tadi, jangan larut di dalam sistem pergaulan itu tadi. Misalnya bangsa barat suka dansa dengan lawan jenis yang kadang-kadang dengan wanita yang bukan muhrimnya. Ya di sini saudara ada etika. Islam ada etika. Oh maaf, saya tidak bisa melakukan itu tadi. Saya menari sendiri saja. Itu yang saya maksud. Kita bebas berbuat, akan tetapi dibatasin kebebasan kita itu diarahkan oleh value Islami untuk kesejahteraan hidup yang bersangkutan dan bermasyarakat. Kenapa hal ini dikasih kebebasan? Dan apa dasar kebebasannya itu? Anda bisa pelajari di sini, di dalam surat Al-Insyiqaq, surat ke-86, 84 ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun illa rabbika kadhan famulakih. Wahai manusia, sungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Bekerja keras itu tadi, itu ibadah. Bekerja keras itu tadi adalah mengimplementasikan konsep-konsep ideologi ilahiyat itu di dalam keseharian. Bentuknya nanti saya. Maka pada saat Anda, ini di luar salat, di luar haji, di luar zakat, dan sebagainya. Pada saat Anda mengejawatakan hal-hal yang bersifatnya tadi bukan khusus tapi umum itu tadi. Nah, pada saat kita telah mengamalkan, melakukan, mengimplementasikan, merealisasikan konsep-konsep yang tadi sifatnya ideologi menjadi realita di dalam kehidupan yang disebut dengan amal soleh, maka Allah insya Allah akan memberikan kemudahan pada kita dalam ayat berikutnya, dalam surat yang sama ayat ke-7. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya, artinya dicampurkan dengan rasa gembira, artinya diperkenankan kita untuk ketemu orang tuanya, anak istri, serta cucu, selama mereka pun beriman seperti apa yang kita gimana, insya Allah di depan Tuhannya. Itu maksudnya. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini tadi diimplementasikan, itu bonusnya di akhirat nanti dalam hidup yang mudah. Oleh karena itu kita diminta apabila kita sudah berbuat sesuatu, jangan berhenti.
Wa idza faraqta fansab, di dalam surat Al-Insyirat ayat ke-7 dan ayat ke-8, maka apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan pekerjaan, maka berbuatlah pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika fargob, dan hanya kepada Tuhan mulai engkau berharap. Apa yang kita lakukan ini tadi merupakan realisasi ideologi ketuhanan. Semoga itu tercatat dengan kualitas ketuhanan. Sekarang yang terakhir, apa saja jenisnya daripada hal-hal yang sifatnya ghairi mahdoh, yang belum terpaket itu banyak. Yang pertama, jenisnya misalnya jasa. Anda bisa berbuat jasa apapun di dalam kehidupan sehari-hari, banyak di dalam masyarakat. Misalnya di dalam bidang kesehatan. Apa Anda sebagai dokter, para medis, ahli gizi, itu jasa. Pendidikan, sebagai guru, dosen, dan seterusnya. Pemukiman, Anda sebagai seorang developer, membuat perumahan, lingkungan hidup, Anda menjaga agar supaya tidak banyak polutan. Informasi, komunikasi, transportasi, seperti apa yang saya lakukan. Anda bisa berkomunikasi dengan saya ini tadi. Ini adalah sebuah informasi melalui alat komunikasi yang namanya video ini tadi, melalui YouTube teknologinya, sehingga ilmu pengetahuan sampai kepada Anda. Transportasi, Anda bergerak di dalam jasa, misalnya untuk pariwisata dan sebagainya. Itu adalah sebuah peluang-peluang peribadatan selama masyarakat tidak diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Misalnya dibawa dari kuburan ke kuburan untuk memuji para wali, itu penyesatan. Tapi kalau dibawa kepada alam supaya tambah pengetahuan, bawa kepada bangsa-bangsa lain supaya saling berkenalan, itu baru merupakan nilai ibadah. Yang kedua, ekonomi. Jenisnya bisa saja perdagangan sehari-hari yang kita kenal dengan jual beli, sehingga Anda mendapatkan income di sana untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian pertanian, menyangkut masalah tanaman maupun perikanan, peternakan, kehutanan, dan seterusnya dalam arti luas. Itu semua adalah untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi. Anda bergerak di dalam itu, insya Allah itu menjadi amal kesolehan, amal ibadah. Pemerintahan, dalam dunia politik, Anda jadi pemimpin, Anda ahli hukum, supaya aturan-aturan negara jelas dan sebagainya. Selama itu di dalam koridor menyangkut masalah-masalah peribadatan yang tidak bersentuhan dengan masalah-masalah, ada larangan dari ilahi, insya Allah menjadi ibadah. Sekarang di dalam pemerintahan banyak orang ingin menjadi pejabat. Akan tetapi untuk mencapai jabatan yang dia kejar itu, dia harus mengeluarkan itu yang dinamakan akad dengan partai politik, yang dengan itu dia harus sogok menjogok. Begitu dia menjadi pejabat, jabatan yang dia emban itu tadi, itu tidak mendapatkan berkah apa-apa untuk yang bersangkutan, karena dengan tata cara yang salah. Oleh karena itu mari kita perbaiki agar supaya partai politik yang ada itu bukan menjadi sebuah medium untuk melakukan sebuah penipuan bermasyarakat. Tugas Anda jangan diam di dalam hal ini. Sementara hal-hal yang sifatnya ritual, Anda suka teriak-teriak, akan tetapi bersifat yang dinamakan hajat hidup orang banyak, Anda diam saja. Ini jihad. Mari kita dandanin. Saya menyampaikan ini kepada para pejabat-pejabat ini, mayoritas karena Anda akan ditanya kehidupan Anda ini nanti. Saya sampaikan ini dalam rangka fadakir inna fati zikro. Ingatkan, siapa tahu peringatan saya ini bisa menjadi nilai tambah untuk Anda untuk memperbaiki diri. Kemudian pengetahuan, apa Anda melalui riset, apa Anda menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat dan sebagai menggali dan melakukan eksplorasi, itu juga menjadi amal kesolehan.
dan mungkin penggalian pertambangan di dalam sebuah negeri, selama ada faktor-faktor ilahiyat di situ, hasil tambang itu ada zakatnya 20%, insya Allah itu akan menjadi keberkahan di dalam negeri ini, dan seterusnya. Dengan demikian, konsep Islam apalagi yang ditakutin di dalam sebuah negeri? Tidak ada sesuatu yang akan menghancurkan bangsa itu. Jelas operasionalnya, jelas ureannya dibandingkan dengan konsep yang lain. Komunisme hancur, kapitalisme hancur. Ya, ini yang dinamakan sekarang disebut dengan konsep kebangsaan sudah banyak hancur. Kita bisa melihat itu bagaimana Yahudi konsep kebangsaannya menghancurkan negeri lain. Bagaimana dahulu itu orang Jerman dengan Hitlernya, kebangsaan Jermani menghancurkan bangsa lain. Bagaimana itu bangsa Kamboja, Khmer Merahnya itu tadi sudah menghancurkan bangsa atau suku lain. Itu yang dinamakan konsep nasionalisme kebangsaan yang tidak beroperasional dengan penuh keadilan. Oleh karena itu, Al-Islam masuk di tengah-tengah masyarakat itu. Siapapun mengunduh, insya Allah akan sejahtera dan bahagia dunia akhiratnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi input, masukan bagi generasi yang akan datang dan menjadi alat ukur kita sudah tua-tua untuk memperbaiki diri, untuk melakukan sebuah tobatan nasuha apabila tingkah laku kita yang lalu salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.